Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Dwiki Firmansyah. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Saya selaku Ketua Indonesian Stuttering Community, yaitu sebuah komunitas yang menghimpun teman-teman yang mempunyai gangguan bicara. Yang di mana di sini kita berusaha untuk saling support, saling membantu dalam mengatasi cara bicara agar bisa lebih lancar. Oke, dalam video kali ini saya ingin sharing lebih dalam. Mungkin ini adalah video saya yang pertama kali untuk di YouTube channel saya pribadi, yang dimana di sini saya akan memulai untuk sharing, untuk mengedukasi, untuk sekaligus untuk menaikkan kesadaran sosial mengenai isu gagap di Indonesia. Kenapa? Karena faktanya di negara kita Indonesia ini, untuk isu gangguan bicara ini bisa dibilang masih sangat-sangat jarang dibahas oleh berbagai macam pihak, masih sangat-sangat jarang dibahas secara maksimal, jarang dibahas secara konsisten. Dan sekarang saya mewakili teman-teman dari Indonesian Stuttering Community agar bisa memulai pergerakan ini, yang dimana saya akan mewakili dari komunitas kita agar bisa lebih dikenal, agar bisa lebih dipahami mengenai isu yang kami bawa, yaitu mengenai pentingnya untuk menyadari keberadaan teman-teman yang gagap ini, dan pentingnya untuk menyadari dalam adanya isu gangguan bicara yang tidak bisa dianggap sepele, karena banyak faktor, banyak dampak. Ada beberapa faktor kenapa orang-orang bisa gagap, ada dampaknya yang ternyata juga cukup kompleks, yang dimana di sini kedepannya saya akan lebih sharing banyak pada teman-teman semuanya, kepada masyarakat Indonesia, agar bisa lebih teredukasi dengan baik, agar bisa lebih menyadari keberadaan mereka dengan lebih baik lagi, dengan bersikap dengan lebih lemah lembut, dan tidak menurunkan harga diri mereka, karena nggak sedikit orang-orang yang mempunyai gangguan bicara gagap, dan khususnya gagap, mereka banyak yang diremehkan, yang dianggap sepele, yang dianggap gak bisa apa-apa, useless. Dan disinilah kita sebagai komunitas yang saat ini menjadi komunitas yang terbesar di Indonesia, dan pertama kali bisa dibilang, karena saat ini kita Indonesian Stuttering Community sudah berjalan sekitar 4 tahunan ya kira-kira, dan sudah cukup menghimpun banyak orang-orang yang mempunyai gangguan bicara, dari yang mulai yang kasusnya ringan, sedang, berat, dan saat ini bisa dibilang sudah di total itu sekitar 900 hingga 1000 orang yang itu sudah dikalkulasikan dari grup Facebook, dan ada grup Telegram maupun grup WhatsApp. Nah, oleh karena itu ini jumlah yang besar, teman-teman, hampir 1000 orang yang dimana di sini sudah harus disikapi dengan lebih bijaksana, lebih positif, dan bisa dijadikan solutif agar teman-teman yang mempunyai gangguan bicara seperti saya ini agar bisa lebih agar bisa lebih banyak untuk bersuara kepada masyarakat Indonesia, yang dimana nantinya secara perlahan-lahan, karena kita sebuah komunitas yang baru dan isu yang kami bawa juga masih bisa dibilang isu yang masih cukup baru, dan masih benar-benar masih bisa dibilang harus banget untuk dinaikkan kesadarannya, dan orang-orang harus lebih mengetahui bahwasanya adanya orang-orang yang mempunyai gangguan bicara untuk lebih disupport, dibantu, dirangkul, dan benar-benar dibina dengan sebaik mungkin, karena orang-orang seperti kita ini sangat-sangat rentan dalam berbagai macam aspek. Dan oleh karena itu kalau bisa dibilang saya mungkin akan share sedikit aja ya, karena salah satu urgensinya kenapa bisa adanya ISC ini yaitu dari aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Sosial, mayoritas teman-teman yang mempunyai gangguan bicara itu mereka susah untuk bersosial, susah untuk beradaptasi dengan teman-temannya, susah untuk berbaur dengan lingkungannya. Ini sudah fakta ya teman-teman ya, yang dimana di sini orang-orang sebenarnya harus tahu bahwasanya ketika mereka berbaur, mereka harus tahu dengan edukasi yang akan kami lakukan, dengan edukasi yang pastinya akan kami lakukan dengan secara perlahan-lahan ya nanti ya, melalui Instagram kami, YouTube kami, maupun podcast kami. Karena kami harap dengan nantinya kita dengan mengedukasi masyarakat ini
orang-orang yang berbaur dengan orang-orang gagap nantinya 5-10 tahun ke depan akan lebih sedikit tuh kan angka-angka yang entah itu kasus pembulian, entah itu kasus olok-olokan di masa-masa SD, SMP, SMA, karena cukup masuk ke berbagai lini ya, dari anak-anak SD, SMP, SMA itu masih ada. Dan saya pun sempat juga kan sebagai salah satu korban yang pernah dibully, dan oleh karena itu saya di sini sangat akan memulai agar isu ini bisa lebih terdengar dengan jelas, dengan lantang, dan saya akan vokal bersama teman-teman ISC pastinya, agar bagaimana caranya isu gangguan bicara ini bisa lebih diterima masyarakat, dan masyarakat juga akan menyadari keberadaan mereka dan bisa menghargai, karena kita perlu dihargai. Kita ada hak-hak yang perlu kita perjuangkan sebagai warga negara Indonesia pastinya, yang dimana bisa dibilang gagap ini adalah bagian dari kategori disabilitas tunawicara. Tunawicara itu dibagi menjadi beberapa kategori, dan salah satu itu adalah gangguan bicara gagap. Oleh karena itu, di sini kita harus lebih banyak untuk menggaungkan agar bagaimana caranya orang-orang kita itu bisa lebih menyadari adanya isu ini. Saya juga ada juga data yang menyebutkan dari salah satu postingan di Instagram Kemensos, yang dimana disitu ada beberapa disitu disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang itu dibully. Nah, salah satunya itu adalah soal kasus gagap. Ini bisa diperkirakan adanya kasus dari usia dari di masa-masa SD, SMP, SMA. Itu bisa diperkirakan seperti itu, dan ini dari postingan Kemensos itu pastinya harus ditanggapi dengan serius. Pastinya harus ditanggapi dengan lebih bijaksana. Yang dimana kita sebagai komunitas yang terbesar saat ini di Indonesia dalam menghimpun teman-teman gagap, bagaimana caranya agar kita bisa menggiring opini masyarakat dari stigma yang negatif menjadi stigma yang positif, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadi tidak teredukasi bisa teredukasi dengan baik dengan berbagai macam konten yang akan disajikan dari Instagram, Facebook, podcast maupun di YouTube channel nantinya. Oke. Mungkin segitu dulu untuk sharing saya kali ini. Nantinya akan lebih panjang lagi setelah video saya yang perdana ini. Dan semoga teman-teman yang nantinya mendengarkan video ini sampai terakhir akan mulai mengetahui bahwasanya adanya orang-orang yang mempunyai gangguan bicara, dan mereka layak untuk dihargai, mereka layak untuk disikapi layaknya manusia yang lain. Mereka bisa hidup dengan lebih baik lagi ke depannya, dan kasus-kasus pembulian di masa-masa SD, SMP, SMA, dan kuliah bahkan bisa berkurang jauh nantinya. Dan ini sebuah langkah yang panjang pastinya teman-teman. Sebuah misi-visi yang akan sangat panjang, karena kita akan menggiring stigma yang negatif ke stigma yang positif dalam jangka waktu yang entah berapa lama. Tetapi saya bersama teman-teman Indonesia Stuttering Community akan memulai pergerakan ini dengan lebih intens, dengan lebih maksimal, agar bagaimana caranya kita bisa memperjuangkan isu gangguan bicara ini agar bisa lebih didengar masyarakat luas, agar teman-teman di sana bisa lebih teredukasi bahwasanya adanya gangguan bicara, dan bagaimana caranya ketika nanti bertemu dengan orang-orang gagap itu ada juga tips-tipsnya. Oke. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf karena memang saya mempunyai gangguan bicara, jadi tolong dimaklumi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.